Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada rekan-rekan mahasiswa Teknik Informatika semester 4 kampus STT Malang. Berjumpa kembali pada situasi pembelajaran pada ruang virtual dengan mata kuliah Computer Vision. Pada pertemuan kemarin yang terakhir, kita sudah membahas 3 langkah dalam computer vision, yaitu langkah terpenting pertama adalah pemasukan image, yang kedua adalah pengolahan image, dan yang ketiga adalah analis data. Pada kali ini, malam hari ini, Selasa tanggal 7 Juli 2020, kita akan membahas dasar-dasar mengenai pemahaman objek pada mata kuliah computer vision. Nah, pengenalan pemahaman objek pada computer vision ini diawali dengan adanya sasaran mengenai pengenalan pola atau disebut sebagai pattern recognition, seperti yang kita lihat pada diagram yang kita tampilkan ini. Jadi yang pertama, pada bagian pengenalan pola ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama diawali dengan adanya proses akuisisi citra. Proses akuisisi citra ini adalah yang kita kenal kemarin, adalah proses di mana untuk mendapatkan atau menangkap atau memasukkan data digital yang berupa objek yang akan kita olah. Yang kedua, pengenalan pola yang kedua adalah membutuhkan proses pengolahan citra. Nah, proses pengolahan citra ini perbaikan kualitas citra merupakan tahapan pre-processing dalam pengolahan citra yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas suatu citra. Indikator kalau citra itu dengan memiliki kualitas yang baik adalah hasil segmentasi yang didapatkan nanti. Jika tanpa melalui proses perbaikan kualitas citra, citra hasil yang dihasilkan dari proses akuisisi sudah dapat tersegmentasi dengan baik, maka tahapan perbaikan kualitas citra boleh tidak dilakukan. Namun apabila hasil segmentasi belum baik, maka perlu dilakukan tahapan perbaikan kualitas citra. Oleh sebab itu, perbaikan kualitas citra dapat dikatakan sebagai tahapan yang bersifat opsional, bisa dipakai atau tidak, tergantung dari hasil proses pemasukan data tadi. Selain bersifat opsional, perbaikan kualitas citra juga bersifat subjektif, tergantung dari permasalahan apa yang terdapat pada pengolahan citra tersebut, dan eksperimentatif. Maksudnya adalah eksperimentatif ini bisa melakukan coba-coba terhadap metode-metode perbaikan citra yang banyak sekali beredar, karena tidak ada algoritma yang baku untuk meningkatkan kualitas citra. Perbaikan kualitas citra ini jadi di sini perbaikan kualitas citra ini juga dapat dilakukan melalui operasi titik, operasi spasial atau daerah, maupun operasi transformasi atau ibaratnya perubahan bentuk. Kita ketahui seperti yang kita bahas sedikit kemarin, bahwa metode perbaikan kualitas citra ini antara lain adalah misalkan intensity adjustment atau pengaturan mengenai suatu intensitas cahaya atau warnanya, kontras scratching, jadi menguraikan cahaya kontrasnya, filter melakukan suatu penyerapan, baik itu median filter, low pass filter maupun high pass filter. Sedangkan proses segmentasi citra ini yaitu proses yang digunakan untuk memisahkan antara objek yang dikehendaki atau mungkin disebut dengan foreground, dengan objek lain yang tidak dikehendaki atau background, disebut dengan segmentasi citra. Jadi kalau kalian kepingin menggabungkan 2 gambar atau lebih, itu bisa dilakukan dengan proses segmentasi citra ini. Jadi memilih objek mana dalam suatu gambar tersebut yang akan kita olah. Nah, jadi
dianggap sebagai objek yang akan kita ambil. Jadi seperti ini, jadi dari gambar asli, begitu dilakukan proses foreground yang akan diambil seperti ini, tergantung dari kadar intensitas dari cahaya yang dikandungnya. Jadi setelah didapatkan, maka dilakukan filter ya, di seluruhnya akan dijadikan menjadi satu kesatuan segmen berupa suatu satuan objek. Jadi kalau begini kan masih terjadi perbedaan dalam suatu objek pada gambar tersebut, karena di sini ada hitam, abu-abu dan putih. Makanya disatukan foreground tersebut untuk dikenali objek apa yang sedang akan diambil. Pada umumnya, hasil keluaran proses segmentasi ini adalah berupa citra biner. Sama sama seperti perbaikan kualitas citra, segmentasi citra juga bersifat subjektif dan eksperimental. Tadi subjektif itu tergantung objek mana yang akan diambil, sedangkan eksperimental itu tergantung kita mencoba-coba mana sih metode yang lebih cocok bila diterapkan pada pola objek atau ciri objek tersebut. Apabila seluruh objek dalam citra adalah objek yang dikehendaki, maka tidak perlu dilakukan proses segmentasi. Jadi langsung, karena tidak dilakukan pengenalan terhadap objek-objek dalam citra tersebut. Oleh sebab itu, proses segmentasi citra juga bersifat opsional. Kalau untuk metode segmentasi citra ini bisa menggunakan metode thresholding atau multi thresholding atau tingkat keabuan, ambang keabuan, atau berupa deteksi tepi, K-mean clustering atau algoritma Gabor, atau menggunakan fuzzy C-mean clustering dan sebagainya. Jadi saya tidak hafal, atau dengan menggunakan ini transformasi Hawk. Nah, itu algoritma yang digunakan untuk melaksanakan eksekusi proses segmentasi citra. Nah, pada tahap pengenalan pola, pemahaman objek itu dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, dilakukan ekstraksi ciri pada citra tersebut. Yang kedua, setelah ciri-ciri tersebut bisa diekstrak, dikenali, maka dilakukan identifikasi atau klarifikasi. Jadi untuk mengenal objek dalam citra dihubungkan parameter-parameter yang mencirikan. Jadi ciri itu berupa pola objek tersebut. Ciri yang dapat digunakan untuk membedakan objek satu dengan objek yang lain adalah bisa ciri bentuk, ciri ukuran, ciri geometris, ciri tekstur, dan ciri warna. Seperti gambar pola di sebelah kanan ini, bahwa pola atau ciri bisa berupa linear separable. Jadi pola-pola tertentu dipisahkan dengan secara linear oleh garis lurus. Kalau yang non-linear separable berarti pola tertentu ada yang masuk di dalam pola tertentu juga. Jadi ada pola tertentu pada pola tertentu. Sedangkan highly correlated feature itu pada dasarnya dia berupa pola linear, tapi kadangkala ada bagian-bagian yang membesar, ada bagian-bagian yang mengecil seperti ini. Jadi ini ada 1, 1, 1, jadi ini ada yang 3, 3, 3 sampai 1. Jadi tidak berurutan atau strukturnya acak, tidak sama tebalnya. Sedangkan yang terakhir bisa berupa pola atau ciri multimodel. Jadi tidak secara linear, berarti bisa terletak di mana saja. Dan citra-citra ini nanti akan dilakukan proses identifikasi atau kualifikasi. Jadi ada sekumpulan di sini berupa suatu gambar ya. Nanti akan dikualifikasi mana biru, biru muda ya, biru tua ya, hijau, hijau tua ya, abu-abu dan abu-abu lebih gelap dan sebagainya. Nah, dalam proses ini
nilai parameter-parameter yang mempresentasikan ciri objek pada masing-masing kelas dijadikan sebagai data masukan. Jadi ini dicatat sebagai data masukan. Data tersebut kemudian diolah sehingga diperoleh suatu rumusan untuk dapat mengamati model atau pola ciri dari objek tersebut. Dalam tahapan identifikasi, ya, dalam tahapan identifikasi seperti ini, ya, itu umumnya dilakukan dua proses utama, yaitu proses pelatihan dan proses pengujian. Jadi proses pelatihan itu merupakan proses identifikasi dan klasifikasi, dan proses pengujian ini mencocokkan pola yang ada pada data masukan. Pola pelatihan dilakukan menggunakan sekumpulan data latih yang memuat parameter ciri atau feature yang digunakan untuk membedakan antara objek satu dengan objek yang lain. Sedangkan proses pelatihan itu digunakan untuk memetakan data latih ini menuju target latih melalui suatu ruangan atau algoritma identifikasi atau klarifikasi. Jadi kalau dalam makhluk hidup itu dalam proses seperti ini, dalam pendeteksi suatu wajah face recognition itu menggunakan proses pencirian bentuk-bentuk di daerah pola-pola tertentu, dan ini dikenal sebagai biometrik. Bio itu hidup, metrik itu adalah menempati posisi-posisi tertentu. Jadi karena setiap makhluk hidup itu memiliki ciri biometrik tertentu, maka bisa dibedakan dari situ. Jadi biometrik ini merupakan ciri-ciri yang sebagai inputannya. Algoritma yang biasa digunakan dalam proses pengenalan pola ini yaitu dapat kalian menggunakan jaringan saraf tiruan atau SVM, support vector machine, atau K-mean clustering, atau logika fuzzy. Jadi dalam proses identifikasi ini kita sudah mengikutkan algoritma kecerdasan buatan. Jadi untuk mengenali atau memahami pola yang terdapat dalam suatu gambar dibedakan dengan keikutsertaan algoritma berbasis cerdas atau artificial intelligence. Nah, tapi makanya tadi saya katakan berupa tergantung dari eksperimental. Jadi coba-coba. Karena apa? Kadangkala metode yang dipakai kadangkala tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Kita menggunakan metode lain. Nah, kasus yang terberat dalam suatu pengenalan pola ini ya, itu adanya pola yang samar, yaitu pola pengenalan objek sulit. Jadi pola pengenalan objek sulit ini ya adalah gambar yang memiliki kamuflase, atau gambar ini mendekati atau dapat mampu beradaptasi dengan intensitas warna background. Jadi dia dapat hampir menyamai dengan warna backgroundnya. Jadi antara foreground dan background itu hampir mendekati sama. Sehingga objek yang terdapat dalam gambar ini itu sulit untuk dicari batas tepinya dengan menggunakan algoritma batas tepi. Jadi atau algoritma deteksi tepi. Jadi seperti seekor ulat seperti dalam daun yang mengalami kamuflase. Jadi kalau yang keduanya ini adalah seekor kupu-kupu yang ada pada tangkai ya, dan ini ada sebuah walang ya yang bentuknya hampir mendekati kemiripan pola di sampingnya. Jadi walang ini melakukan kamuflase, atau objek ini hampir memiliki kesamaan dengan objek di sebelahnya berupa daun. Nah, jadi nanti ada suatu algoritma yang digunakan untuk mendeteksi pola objek sulit seperti ini. Terima kasih. Demikian pemahaman materi dari pemahaman objek pada computer vision. Bila ada yang ditanyakan, silahkan kalian pertanyakan. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.